Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, berjumpa lagi dengan saya Adi di podcast kita Podcast Sego. Nah, di samping kita sudah ada ibu-ibu cantik yang akan membagikan informasi berkaitan dengan profesi dan nanti ada cerita-cerita yang menarik tentunya berkenaan dengan profesinya. Bu, silakan diperkenalkan diri. Perkenalkan saya Mas Adi, saya Ibu Evi dari lingkungan Santo Andreas dan saya menjadi pengurus si kematian. Terima kasih Mas Adi si lingkungan Santo Andreas. Ya. Oke, jadi kalau ada ini Bu ya, ada yang berduka gitu, Ibu yang membantu mengurus dari lingkungan ke gereja gitu ya. Ya. Untuk pengurusan si kematian ini untuk mengurus pada waktu saat meninggal sampai ke pemakaman. Oke. Pengalaman hidup menggereja sendiri bagaimana Bu? Apakah berasal dari paroki kita atau dari paroki luar? Ini kebetulan saya bukan dari paroki sini ya. Awalnya saya di luar pulau. Dan saya sendiri asalnya juga dari Jawa Tengah. Saya pindah ke sini. Dulunya di sana juga menjadi si kematian sampai sini di Santa Monica jadi si kematian juga. Isinya duka. Tetapi ada bahagianya Mas. Ada ya. Di balik duka itu malah ada bahagia yang mendalam. Jadi bagi saya itu kalau membantu orang meninggal sampai ke pemakaman itu bahagia saya Mas Adi. Ya, bahagia berarti kan saya mempunyai tugas yang benar-benar bertanggung jawab gitu loh Mas Adi. Jadi meskipun saya sakit, saya berusaha untuk sembuh untuk membantu yang meninggal tadi, yaitu si kematian tuh seperti itu ya. Jadi ada tanggung jawab yang benar-benar gitu. Dari gereja lama sudah si kematian, kemudian pindah ke Paroki Santa Monica Grian jadi si kematian di lingkungan. Iya, di lingkungan. Kalau dalam struktur paroki sudah pernah Bu masuk? Maksudnya masuk? Jadi bagian struktur kepengurusan paroki? Oh belum. Saya hanya di lingkungan saja. Berarti next calon si kematian paroki. Diamini ya. Iya, siap Bu ya. Harus siap Bu ya. Harus siap. Oke, Bu, untuk profesi Ibu sendiri ini kan sebagai apa namanya perawat jenazah ya Bu ya. Nah itu kok ini kan profesi yang agak ini Bu ya, agak menyeramkan di mata umum Bu ya. Tapi kenapa kok Ibu bisa menggeluti itu dengan sekian lamanya? Awalnya ceritanya bagaimana Bu? Awalnya ini dari keluarga saya sendiri yang pada saat itu meninggal. Nah, waktu itu anak saya berumur 5 bulan, anak pertama saya berumur 5 bulan dan kebetulan yang meninggal itu beda kepercayaan dengan saya. Setelah itu saya berpikir begini, oh ternyata orang meninggal itu seperti ini ya. Kok beda dengan kepercayaan saya, beda dengan agama Katolik ya. Agama Katolik kan kalau meninggal kan kita tidak takut ya, maksudnya tidak takut itu ditaruh di dalam peti, ya kan, dirawat, dibedai, dipakein baju. Kalau perempuan memakai kebaya, kalau laki-laki memakai jas ya toh. Beda perlakuan gitu ya maksudnya. Beda perlakuan itu. Tiba-tiba saya berpikir, oh ternyata kalau agama seperti ini begini, agama ini begini. Pada waktu itu pas saudara saya ada yang meninggal itu nggak ada yang merawat. Katanya jijik. Dia mengeluarkan bau. Tapi saya mempunyai pikiran, kok ini kan sama-sama
kita ya sama-sama manusia, cuma dia itu nggak bisa diajak ngomong, istilahnya itu orang meninggal kan nggak bisa apa-apa. Terus tiba-tiba saya berpikir, ya apa sih nek seandainya orang ini tak openi gitu loh. Semua orang menyingkirkan, diserahkan ke rumah sakit aja, bilang gitu. Tapi saya mempunyai hati yang tergerak untuk ikut ngopeni. Ya, ikut ngopeni itu tadi, memandikan. Terus saya juga berdoa minta sama Tuhan, Tuhan caranya seperti apa sih orang ini supaya tidak bau gitu. Terus saya berdoa, saya minta petunjuk Tuhan, saya berdoa, Tuhan berikanlah belas kasih-Mu kepada ini saudara saya ini yang meninggal ini. Supaya dia tidak bau, supaya dia itu dipakein baju juga enggak kaku. Kan orang kalau meninggal itu kalau dipakai baju itu kan mesti ini ya, kaku. Terus kalau sudah lebih dari 4 jam tambah lagi, susah untuk kita ajak itu, untuk kita pakein baju. Ya itu sejak itulah saya kok punya keinginan untuk kalau caranya seperti ini, kasihan ya wong Katolik nek mati kalau sing ngerawat hanya karena bau kayak gini nih toh. Sejak itulah saya sampai saat ini. Proyeksinya ke sana. Oke. Dari situ akhirnya ya terus-terusan merawat jenazah sampai sekarang ini. Sampai sekarang ya. Ini. Secara profesi masuk di rumah sakit pada saat itu atau hanya freelance saja? freelance perawatan jenazah, buka apa gitu, stand perawatan jenazah. Bukan freelance ya. Sejak saat itu tuh saya merasa saya bahagia gitu loh. Saya bahagia bisa memandikan jenazah dengan tangan saya sendiri dan dengan bantuan Tuhan Yesus ya. Memberikan penghormatan terakhir gitu ya. Karena ya itu tadi saya berpikir orang manusia meninggal itu kan sama-sama seperti kita ya, sama-sama ciptaannya Tuhan ya. Cuma bedanya ya itu tadi kan, dia meninggal gak bisa apa-apa, kalau kita masih bisa mandi sendiri ya, atau pakai baju sendiri ya itu. Ya itulah. Makanya saya benar-benar ada keinginan untuk membantu perawatan jenazah itu. Kemudian dari situ akhirnya perjalanannya kemana lagi, Bu? Ya, ini cerita pengalaman saya ya, Mas Adi ya. Dari saya sering merawat jenazah itu, ya dikatakan orang mau meninggal itu macam-macam ya. Ada yang orang itu pada waktu meninggal itu kita pakai baju, kita ajak ngomong itu bisa istilahnya itu dipakai baju itu mudah, dibedai ku ya gak merot. Terus untuk seakan-akan merespon omongan kita gitu ya. Jadi kita miring, dimiringkan gampang gitu ya. Gitu. Terus dari pihak keluarga pun juga saya sering, ayo mari ikut saat terakhir ini kita merawat orang tua yang meninggal kayak gitu tuh Mas Adi. Kan kadang-kadang ada ya orang tua sama anak sebelum orang tuanya meninggal dia punya salah sama orang tua, itu saya sering ayo kita ajak untuk merawat jenazah orang tua kamu ini tuh. Mau anaknya, Bu? Ya harus mau. Ada anak yang mau. Karena mungkin jijik dengan baunya yang seperti yang diceritakan pertama tadi kan, kisah awal menjadi perawat jenazah ini kan dari saudara sendiri yang kalau misalkan saudara seiman kita yang mengalami itu gimana ini kalau sampai ada seperti itu. Jadi itu ada panggilan khusus ke ibu ya dari Tuhan untuk menjadi perawat jenazah ini. Ada yang ada yang bau, terus ada yang ini ya, matanya tidak tertutup pada waktu dia meninggal, itu juga ada Mas Adi. Jadi kebetulan dia ini mempunyai anaknya itu beda kepercayaan.
Setelah itu pada saat dia meninggal itu siap nggak ada sama sekali kan yang merawat ya. Dan anaknya pun juga menyerahkan ke saya. Saya minta tolong Bu Evi, ini rawat bapak saya karena kita berdua ini beda kepercayaan, bilang gitu. Nah pada saat itu saya juga terkejut pada waktu di telepon saya ke sana ya. Saya terkejutnya gini, saya tidak menyangka kalau matanya itu nggak tertutup, jadi matanya itu agak terbuka begitu, ya terbuka tapi terbuka separuh gitu loh ya. Saya berpikir, waduh, iki kok koyongin, kok seperti ini ya, kok seperti ini. Tuhan bantu saya, berbelas kasihlah pada orang ini kalau memang orang ini mempunyai dosa, saya bilang seperti itu. Ternyata kok tiba-tiba ada dorongan dari hati saya itu untuk mendekati anak dua tadi, anaknya bapak ini tadi itu. Setelah itu saya bertanya, Mbak, Mas, pernah berbuat salahkah sama bapak Anda? Saya bilang begitu. Dia cerita kalau saya itu tidak suka, saya benci dengan bapak saya karena perbuatan bapak saya, bilang begitu. Ada yang seperti itu. Terus tiba-tiba saya bilang, ya saat ini saat terakhir ya kita minta maaf lah kepada bapak, supaya bapak itu bisa menutup mata, supaya bapak itu ikhlas meninggalkan kalian, supaya bapak tidak merasa bersalah kepada kalian, saya bilang gitu. Meskipun si anak itu cerita panjang lebar Mas Adi ke saya, kenapa istilahnya ya dosa-dosanya bapak ke mereka berdua itu, tapi nggak saya ceritakan ya, ini ya. Sudah gitu tuh. Tiba-tiba ya itu setelah anaknya minta maaf pada bapak tadi itu, dan saya juga ngajak berdoa, tiba-tiba bapaknya itu bisa nutup matanya. Itu memang benar-benar ada dampaknya ya gitu. Iya, ada dampaknya, kayak gitu dampaknya. Oke, nah Bu, dalam kalau saya sempat baca-baca ya, saya searching berkaitan dengan perawatan jenazah, kemudian cerita-cerita dari orang-orang yang juga seperti Ibu yang merawat jenazah itu, ada perbedaan ketika merawat yang sudah meninggal, mempercantik, memperindah orang yang sudah meninggal dengan yang masih hidup. Kalau menurut Ibu adakah perbedaannya? Iya jelas ada Mas Adi. Ya itu tadi yang tadi saya itu tadi ya sempat saya ngomong sedikit tadi itu. Jadi kalau orang meninggal itu kan ada orang yang mudah untuk kita ajak ngomong, dia badannya bisa lemes. Jadi ayo Ibu, kita sebutin namanya ya. Namanya ini contoh ya, namanya Pak Paijo atau Juminem ya. Kita ngomong, Pak Paijo, kita mau pakein baju gitu ya. Itu ya harus kita ajak ngomong, terus biar mau sowan Gusti ini Pak harus rapi. Nanti Gusti ya seneng lihat Bapak gitu, terus ya mau dipakein baju. Tapi ada juga Mas Adi yang dipakein baju itu bener-bener susahnya minta ampun. Itu biasanya saya jadi air teh hangat ya kita masak air gitu terus dikasih teh hangat untuk supaya melemaskan badannya, supaya kita pakein baju. Itu juga bisa gitu. Jadi secara waktu di Rias itu sama aja ya berarti kulitnya atau masih sama seperti pokoknya ini sebelum 4 jam itu masih bisa Mas Adi. Jadi kalau sebelum 4 jam itu masih bisa, ya istilahnya masih agak lemes lah ya, masih hangat lah gitu. Tapi kalau sudah lebih dari 4 jam itu biasanya memang agak susah. Nah ini kan juga informasi untuk kita semua bahwa kalau memang membutuhkan mempercantik jenazah saudara-saudara kita itu ya kalau bisa di bawah 4 jam ya, supaya hasilnya juga bisa maksimal, juga enak dipandang. Jadi kesedihan itu paling enggak bisa terkikis lah dengan
dengan wajahnya yang kalau yang cowok ya tetap ganteng, yang cewek ya tetap cantik. Kalau memandikan itu juga gitu ya Mas Adi, sebelum diles kan kita mandikan dulu ya. Nah, pada waktu memandikan itu kalau di ini ya di Gereja Katolik kan juga ada disediakan buku untuk ini ya memandikan jenazah kan ada, boleh memakai itu ataupun kalau seandainya pas kita nggak bawa buku itu ya kita bisa memandikan sendiri dengan berdoa Bapa Kami, Salam Maria, sama doa tobat. Jadi Bapa Kami sama Salam Maria itu mulai kita ngucurkan air dari ujung rambut tuh sampai ke kaki. Itu ada caranya memandikan itu? Ya itu tadi, jadi dengan berdoa Bapa Kami Salam Maria terus, nggak boleh berhenti ya kalau bisa ya. Terus kita pakai sampo, terus sabun itu. Terus kalau mamanya dia luka sekecil apapun tuh sebisa mungkin itu harus kita tutup. Jadi jangan kita biarkan. Jadi kita tutup memakai kasa sama kapas. Kalau itu ada darahnya, itu kita bisa memakai alkohol, dibersihin dulu pakai alkohol, tuh. Atau betadine juga bisa, tuh. Supaya bagaimanapun juga itu kalau kita sowan Gusti itu kan Gusti itu juga bahagia gitu loh ngelihat, oh orang ini ada yang merawat, ada yang maksudnya ya kelihatan bersih gitu loh ya, kelihatan rapi kan ya itu sih. Jadi benar-benar kita harus memperhatikan itu. Jadi pihak keluarga pun juga bahagia, senang lihat, oh dirawat seperti ini kok jadi luka-lukanya enggak kelihatan, kok jadi rapi, bagus, bersih. Terus untuk ini telinga, hidung ya, itu harus kita masukin pakai kapas. Supaya kalau pada waktu lebih dari 6 jam kita masuk ke pemakaman itu nggak ada cairan yang keluar dari hidung ataupun dari mulut atau dari telinga. Pokoknya keluar yang dari tubuh gitu ya, maksudnya bersih. Bersihkan itu. Makanya saya kalau memandikan itu saya selalu tanya, ini orangnya sakit apa enggak? Kalau sakit ya tolong disediakan untuk alkohol. Kalau luka tadi betadine, itu penting ya. Hal seperti itu. Terus untuk pakaian juga harus kita siapkan ya toh. Kalau orangnya mungkin kaya tinggal pergi aja langsung ke toko ya langsung tersedia pakaian. Tapi kalau enggak ya kita harus bilang sama yang keluarganya, Bu, Pak, ini mau dipakein baju apa, atau mungkin ada kesenangan dari Bapak ini yang bajunya yang mana gitu. Seperti itu tuh. Ini agak susah saya Jadi terus waktu memandikan itu juga jangan sampai bau lagi ya. Meskipun kita memakai sabun cair itu satu itu yang refill itu ya enggak apa-apa, memang harus bersih gitu. Jadi harus bersih ini ya. Pokoknya ini namanya Mas Dia? Lipatan-lipatan. Lipat-lipatan ini gitu ya. Terus lipat-lipatan kaki sini. Pokoknya harus bersih benar-benar. Diboloti itu. Nah. asal jangan kasar yo. Iya. Nanti kalau kasar kok jenazahnya ngambek pakein baju kaku deh. Enggak Mas Adi ya, enggak. Maksudnya ya itu tadi loh. Memang harus benar-benar kita harus dengan doa gitu loh, enggak asal memandikan ngucuri gitu, enggak. Saya jadi membayangkan saya besok gimana ini. Saya sukanya pakai baju partai. Masa dikuburkan dengan baju partai nanti? Bahaya ini. Iya. Orang lihat sowan Gusti terakhir mau kayak baju partai. Saya nyoblos, enggak perlu. Gusti jadinya, iya pengen satu ini, otak ngawur. Gitu. Maksudnya itu kan itu momen terakhir loh Mas Adi ya. Kita meninggal itu momen terakhir ya. Iya maksudnya kan? Gimana pantasnya ini Bu ya untuk apa yang dikenakan gitu ya. Jadi orang itu mengenang, melihat jenazah itu tadi ya, yang meninggal itu tadi benar-benar tidak ada rasa takut, tidak ada rasa jijik, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci. Artinya meskipun sudah menjadi jenazah, tetap kita sebagai umat Katolik, umat yang beriman
Ya tentunya harapannya untuk semua sesama manusia itu bisa memanusiakan orang yang sudah meninggal itu. Ya. Oke. Ya karena kita kan sama-sama ciptanya Tuhan ya toh. Saya tarik sedikit ke ini Bu, penugasan di gereja Bu ya tentang menjadi si kematian di lingkungan. Nah selama menjadi si kematian ini peristiwa-peristiwa apa yang sudah dialami Bu di lingkungan? Pasti ada yang meninggal kan di lingkungan kan? Iya. Masa anggotanya lingkungan immortal nggak bisa mati? Wah ini susah juga ini. Nah itu bagaimana Bu, Ibu dalam menjalankan tugas-tugas sebagai seorang si kematian di lingkungan? Maksudnya tugas. Kalau ada misalkan ada pengalaman Bu ya, saya itu ada cerita bahwa ada orang yang pendatang meninggal di wilayah kita di paroki Santa Monica Krian, kemudian tapi orang itu nggak tahu siapa-siapa, terus beruntungnya orang itu ada kumpulannya sendiri gitu loh yang dari luar pulau dan akhirnya dibantu. Nah kalau dari pengalaman Ibu sendiri selama menjadi pengurus itu apakah ada peristiwa-peristiwa yang harus kita perhatikan bersama sehingga kita bisa tidak ada jenazah yang terlantar? Sebaiknya itu kita sebagai umat Katolik ya Mas Adi ya, ya seyogianya juga ya kita ikut dalam pelayanan seperti doa lingkungan ya, latihan kur. Memang semua manusia itu mempunyai kesibukan masing-masing ya. Apalagi yang sudah berkeluarga ya toh, sudah punya anak. Tapi selama 1 bulan itu pasti kan bisa untuk ikut doa lingkungan, paling nggak sekali lah muncul gitu kan ya. Jadi kita itu tahu, oh orang ini namanya ini gitu ya. Rumahnya di mana? Jadi pada saat tiba-tiba dia meninggal itu kita tahu gitu loh, iya kan? Jadi kita jangan sampai menutup mata, menutup telinga, ya toh. Tahu langsung ya kita kan bisa ke sana gitu. Bisa datang, bisa ngelayat paling enggak itu. Soalnya selama ini nih orang yang umat yang jarang datang itu tiba-tiba meninggal itu banyak sih orang yang bilang, alah aku gak kenal, aku gak tahu orang itu siapa gitu kan ya. Ya wajar sih orang ngomong seperti wajar karena memang dia gak kenal dan dia pun juga gak pernah istilahnya nggak pernah ikut doa lingkungan juga. Jadi ya kita memang benar-benar gak kenal. Nah itu apa yang dilakukan Ibu selaku pengurus dari si kematian sendiri kalau ada yang seperti itu? Saya kemarin ya sempat ngomong kalau bisa itu kita harus mengikuti ini ya, kartu kuning ya, kartu Santo Petrus kartu kematian. Kalau di gereja Santa Monica kita ini kan ada 2 ya, kartu ungu sama kartu kuning ya. Kalau kartu ungu memang benar-benar untuk ini ya, untuk untuk kematian ini. Jadi ya seyogyanya lah kita itu ikut ya. Kalau nggak salah di Santa Monica ini 10.000 ya setiap bulannya gitu ya. Tapi ya tetaplah harus muncul lah istilahnya, harus tetap ikut selama ada doa lingkungan itu ya itu tadilah pesan saya 1 bulan paling nggak tuh muncul gitu loh. Ikut latihan kur juga itu sangat membantu supaya kita mengenal orang itu ya. Tapi belum pernah di lingkungan ada kasus-kasus gitu? Ya. Ada di lingkungannya Ibu? Ini bukan ini bukan apa ya, saya memberi pengalaman tapi ini ada pengalaman saya tapi bukan ini ya, bukan di lingkungan saya saat ini ya. Jadi ada musibah seorang bapaknya itu pengusaha ya, pengusaha tiba-tiba dia telepon ke saya kalau pabriknya kebakaran itu tadi, pabriknya kebakaran, pagi-pagi telepon saya, Bu, saya ada kesusahan, pabrik saya kebakaran. Saya tahu keluarga bapak ini ya, jadi dia ini mempunyai 2 anak
yang satu mahasiswa tadi di luar negeri, yang satu masih SMP. Tiba-tiba ibu tadi sama anak ini tadi mau jenguk anaknya ke luar negeri. Sampai di tol dia kecelakaan. Nah, pada waktu dia kecelakaan tuh langsung mati saat itu ya, di tol itu ya. Dua-duanya? Enggak, hanya satu aja. Hanya satu aja. Terus bapak itu bilang begini sama saya, Bu, saya ini enggak ada uang. Maksud bapak gimana? Saya bilang gitu. Orang bapak pengusaha kok tidak ada uang? Saya bilang gitu ya. Dia bilang, saya ini Bu, barusan pabrik saya tadi pagi ini kan sudah kebakaran. Saya kemarin baru saja uang tabungan saya untuk menggaji karyawan saya sama untuk membeli modal, membeli alat, dia bilang begitu. Sekarang istri saya meninggal di rumah sakit. Saya enggak ada uang sama sekali, dia bilang gitu. Terus saya bilang, Bapak ikut ini ya, ikut kartu iuran kematian. Dia bilang, saya tidak ikut iuran kematian, saya tidak pernah ikut doa di lingkungan juga. Jadi sama sekali dia hanya memikirkan kebutuhan dia, kebutuhan duniawi ya. Ya memang semua mikirnya kebutuhan duniawi ya Mas Adi ya. Tapi kan enggak 100% harus memikirkan itu. Ya seperti itu. Jadi tiba-tiba saya ada dorongan, saya tergerak hati, aduh Bapak ini enggak ikut kartu kuning. Kalau istilahnya kita menelantarkan istrinya kan juga enggak mungkin ya kan. Dosa. Kita tahu gitu kan. Itu ya minta tolong ke si Dansos untuk membantu. Bapak itu bilang, Bu saya malu Bu, kita bilang gitu. Karena nggak pernah serawung gitu tadi ya? Selain nggak pernah serawung, dia kan merasa orang pengusaha tiba-tiba ada musibah seperti itu pun dia juga nggak di luar nalari kita kan tiba-tiba ada musibah yang beruntun seperti itu ya. Itulah makanya himbauan saya untuk khususnya di Santa Monica ini ya, kita ada kartu ungu itu sebaiknya kita ikut karena kita nggak tahu kedepannya itu seperti apa kan, kita nggak tahu Mas Adi. Tiba-tiba kalau ada musibah seperti itu bagaimana? Kematian datang seperti pencuri ya Bu ya. Meskipun kita kepinginnya mulus ya, hidup itu mulus, tiba-tiba Tuhan menghendaki hal seperti itu. Meskipun kita sudah berjaga-jaga, aku punya tabungan, tiba-tiba yang beruntun kayak gitu. Iya. Kita nggak tahu itu rahasia. Itu fungsinya dari kita hidup bermasyarakat, hidup beragama dalam kelompok-kelompok agama itu supaya apabila ada yang memang di luar kendali kita ada yang tahu dan membantu ya Bu ya. Untung itu tadi terbantu Bu ya dengan Dansos itu tadi. Iya. Kalau mamanya lingkungannya nggak ada uang Dansos, maksudnya barulah ya istilahnya, baru berdiri berapa bulan kayak gitu kan, mau apa ya, bagaimanapun juga si kementerian harus ikut bertanggung jawab. Jadi ya ini nuwun sewu ya, jadi sebagai si kematian itu harus ada tabungan sendiri. Selama ini yang saya laksanakan ya. Jadi kalau mamanya ada yang meninggal, apalagi orang yang luar pulau, di sini nggak ada saudara, tiba-tiba kecelakaan, mamanya masih bujang kayak gitu, gimana? Jadi saya selama ini ya ada sedikit lah tabungan untuk membantu. Kalau hubungan dari si kematian lingkungan dengan seksi kematian yang di paroki gimana Bu? Jadi gini, kalau kita ikut kartu ungu tadi kan terbantukan, jadi pada waktu meninggal kita langsung telepon ke ketua lingkungan, ya kan, telepon ke sekretariat paroki, jadi mereka bisa membantu kan untuk menyiapkan peti apa segala macam itu tadi, ya toh ya, seperti itu. Tapi kalau dianya nggak ikut kartu itu tadi, ada yang saya utarakan tadi ya, contoh tadi pengalaman tadi itu ya terpaksa kita si kematian yang harus itu. Meskipun nanti tetap dia mengembalikan uang ke si kematian itu pasti.
Itu pengalaman saya sih ya Mas Adi ya. Iya. Itu contohnya seperti itu. Tuh. Oke, nah ini kita perlu undang si kematian gereja ini ya. Sama Dut, si kematian gereja Dut. Pak Beni. Pak Beni, Om Beni. Pak Beni. Suaminya Bu Rosa itu. Ya. Loh, Pak Beni. Ya, waktunya Pak Beni, seruput dulu Pak Beni. Ya penting sekali Bu ya. Iya. Karena kan kematian nggak bisa direncanakan ya, kecuali bunuh diri mungkin. Bunuh diri aja bisa gagal. Tiba-tiba ditolong orang. Soalnya kalau untuk orang meninggal itu kita nggak bisa ya mau ngutang-ngutang gitu ya. Orang Memang meninggalnya kalau- utang. Maksudnya gini, seperti yang pengalaman tadi yang saya ceritakan itu kan pada saat seperti itu kan pada panik kan, iya kan? Pastilah panik kan. Oh, nggak bisa si mikir bapak gitu itu ya? kan pasti kan panik kan. Kalau dia bilang mamanya, aku ke temennya telepon, aku utang duit bojoku mati ngene. Pasti kan tanda tanya. Mau lek bojone mati gak di duit kan gitu. Pasti kan seperti itu kan? Iya toh, kan realistis pasti orang berpikir kayak gitu kan. Beneran lah ini. Nah, Tapi kok alasannya kematian? Agak menakutkan alasannya pinjam uang. jadi Biasanya lebih apa baik, ta? nah, jadi lebih baik itu tadilah mengikut kartu itu tadi. Mengikuti kartu itu tadi sebagai ini Bu ya, untuk umat Katolik Ibu ya. Nggak serasa juga kurang sopan Mas Adi, nek mamanya ada anggota keluarga meninggal terus kita telepon mau ngutang mau beli untuk peti ini kayak Kepepet ya, Bu. kurang sopan ya. Nggak tahu kalau di itu ya, kalau di kepercayaan lain nggak tahu ya. Kalau di kita ini kan karena memang ada kartu Ada kuning. fasilitasnya untuk itu ya. Gitu ya, kita pergunakan itu gitu loh. Wong Oke, cepat kok Mas Adi. Jadi ketua lingkungan ketua lingkungan ditelepon sama sama keluarga yang meninggal itu, sekretaris juga telepon itu cepat kok penanganan untuk petinya itu. Nggak ada 1 jam itu sudah bisa. Sudah datang barangnya. Nah, jadi ini informasi untuk umat Paroki Santa Monica Krian, apabila ada yang kesusahan harap menghubungi si kematian dari lingkungan masing-masing. Jadi kalau bisa aktiflah di dalam lingkungan gitu ya Bu ya. Bu, saya kembali ke profesi perawat jenazah ini Bu. Dari sekian lama, berapa tahun Bu merawat jenazah itu Bu? Ya sudah lama ya. 20 tahun? Ya anak saya sekarang umurnya sudah 20 lebih ya, 20 lebih lah. 20 tahunan lebih Bu ya. Nah, dari selama merawat jenazah 20 tahun lebih itu apa makna yang Ibu dapat dari menggeluti perawatan jenazah ini? Maknanya saya merasa ya ternyata hidup mati itu orang itu seperti ini, maksudnya orang meninggal pun tetap memerlukan perawatan ya. Memerlukan orang lain gitu ya. Memerlukan orang lain, jadi orang nggak bisa jalan sendiri. Orang nggak bisa jalan sendiri, orang tetap membutuhkan orang lain, orang tetap mohon doa dari keluarga, dari orang lain ya. Dan untuk kita agama Katolik ini istilahnya itu orang meninggal itu benar-benar diselamatkan. Jadi orang yang sakit itu tidak merasa sakit lagi, ya kan, tuh. Jadi apalagi sekarang ini kan di saat ini banyak orang yang meninggal secara mendadak ya, secara mendadak meskipun nggak sakit tiba-tiba yang serangan jantung seperti itu ya, ternyata ya itulah. Jadi ya sebisa mungkin kita ini harus berbuat baik setiap saat. Meskipun dijahati orang, dibenci orang, ya tetaplah kita harus berbuat baik sama orang itu supaya itu tadi nanti kita diselamatkan. Karena bagaimanapun juga orang mengalami akan
meninggal. Pasti akan meninggal. Akan meninggal. Dan untuk sebaiknya setahun sekali itu orang ada ini ya, pengakuan dosa ya, sakramen pengakuan dosa ya Mas Adi ya. Di Katolik ada. Di Katolik ada sakramen pengakuan dosa, ya itulah sebaiknya ya minim lah 1 tahun 2 kali pada saat Natal sama ini ya, sama Paskah itu tadi. Jadi kita ini sudah apa ya, setengah siap-siap Mas Adi. Ancang-ancang. Kok ancang-ancang ya? Ya itulah, karena benar-benar ya orang itu hidup itu pasti akan mati. Camat tadi itulah calon mati itu ya. Itulah Mas Adi. Jadi maknanya ya kita jadi dengan menggeluti profesi itu Ibu lebih mempersiapkan diri untuk menjadi camat itu tadi ya. Iya. Ya. Ya saya juga ini kayaknya ini. Ya saya podcast ini berbuat baik ya Tuhan. Ya ini salah satu perbuatan baik saya, tolong dicatat. Malaikat. Harus berbuat baik terus lah pokoknya ya, harus berbuat baik terus. Meskipun ada orang jahat dan tetap harus berbuat baik. Ya itulah. Iya. Istimewa sekali dan susah juga itu Bu ya. Konsisten untuk berbuat baik itu. Iya, setan ada di mana-mana. Ya, ini banyak ini di depan kita ini banyak. Banyak. Bu, suka dukanya selama menjadi perawat jenazah apa Bu? Selain tadi jenazahnya bau, terus kemudian ada apa namanya tadi? Yang tiba-tiba kita minta tolong harus kita punya uang cadangan. Apa Bu suka dukanya selama menjadi perawat ini? Suka dulu. Yang suka apa? Sukanya itu pada waktu maksudnya ini ya, apa? Saya ya. Iya. Pada waktu orang ini ini contoh ya, mesti sebagai ya, contoh pengalaman saya. Boleh. Pada waktu orang sakit, pada waktu mau meninggal, dia masih ingat sama Tuhan. Dalam kata ingat sama Tuhan itu, dia masih mau menerima untuk sakramen perminyakan, Mas Adi. Jadi kalau orang sakit tapi gak ingat Tuhan itu sing wah kenemenan Bu itu parah itu parah. Ada soalnya ya? Ada yang ada maksudnya sudah enggak bisa apa-apa gitu ya, masih ada. Mo minyak ya mo gitu. Wah nemen ada Mas Adi, orang yang dalam sakratul maut tuh ya, orang yang sekarat itu Mas Adi itu ya gitu. Ini ada pengalaman saya juga ya Mas Adi ya. Ini saya cerita duka dulu aja Mas Adi ya. Oh dukanya dulu ya, sukanya ya. terakhir. Lauknya dimakan terakhir, oke. Sekarang nasinya dulu sama sayur, oke. Dukanya aja dulu. Pada waktu orang kecelakaan, tiba-tiba bawa ke rumah sakit, orang itu sekarat, keluarganya telepon ke saya, untuk saya datang ke situ, ternyata memang benar-benar sekarat. Jadi dia seperti meronta-meronta. Mungkin kayaknya sih kalau saya lihat itu, saya berpikirnya itu kayaknya dia nggak mau mungkinnya dipanggil ya. Apa mungkin karena dia sih ada dosa, apa mungkin dia terganjal hatinya kepingin ketemu anaknya yang jauh atau gimana, mungkin seperti itu ya Mas Adi ya. Pasti saya selalu meneteskan air mata. Karena pada saat itu tuh benar-benar merontanya itu aduh sungguh luar biasa. Tangan sama kaki itu sudah ditali ya di rumah sakit itu ya. Dia dipakein infus itu bisa lepas. Dia manggil nama istrinya, manggil nama anaknya. Itu pasti saya menangis dan saya hanya bisa berdoa. Tuhan berbelas kasihlah pada Bapak ini, ampunilah dosa-dosa Bapak ini. Yaitu sama saya berdoa Bapak kami salam Maria. Terus ada siapa yang di situ entah cucunya atau gimana pasti saya ajak untuk berdoa itu tadi karena kasihan bener-bener. Saya berpikir juga begini, orang ini mau hidup apa mati yo, tapi nek tak lihat kayak gini nih kayaknya mau mati nih. Kecenderungannya ya Bu ya.
Tapi kan semua itu kehendak Tuhan ya. Iya. Kita nggak bisa ini ya, entah mau mati saat itu atau gimana, nggak tahu. Itu sampai saya pulang ke rumah, saya berdoa di rumah. Malam-malam itu tiba-tiba saya memimpikan ini ya, memimpikan bapak itu tadi. Bapak itu tadi memakai jubah putih. Pagi-pagi saya ditelepon kalau aduh, bapak ini kok sekarat lagi, bilang gitu ya, bapak ini sekarat lagi. Lalu saya bilang ke keluarganya, minta tolong ke Romo untuk sakramen pengurapan orang sakit. Saya bilang gitu. Dengan sakramen pengurapan orang sakit itu kan semua istilah kehendak dari Tuhan juga yang meninggal. Jadi kalau memang dia diselamatkan sama Tuhan, dia bisa hidup 10 tahun lagi, ya kan? Tapi kalau memang Tuhan menghendaki dia harus meninggal saat itu supaya dia tidak kesakitan, ya pasti dia akan meninggal. Itu jalan yang terbaik gitu ya. Itu akhirnya ya saya cuma hanya bisa berdoa. Terus pagi-pagi itu tiba-tiba beliaunya dikabarkan kalau meninggal. Itu ya dukanya ya, jadi ngelihat orang sekarat terus sampai meninggal kayak gitu rasanya apa ya, ya kayak gitulah Mas Adi. Pokoknya ngelihat sekaratnya tadi itu ya. Tuh. Ya, kalau yang sukanya ya itu tadi saya nggak ngelihat pada waktu sekarat itu tadi. Tiba-tiba saya ditelepon kalau dia meninggal, saya datang dan dia dimandikan, dirawat itu mau, maksudnya nggak susah gitu loh. Nggak kaku gitu loh. Dan biasanya dia ada apa ya, mengeluarkan bau yang wangi gitu loh. Bisa kayak gitu ya? Bisa seperti itu. Meskipun sudah meninggal. Ya. Jadi ini antara suka dan duka ini tipis sekali Bu ya. Dalam satu peristiwa bisa diawali dengan duka dulu terus menjadi suka gitu ya. Iya. Ini contoh juga ya, pengalaman kemarin juga ada. Jadi saya ke gereja, si ibu itu ke gereja juga ya. Ini kebetulan di Santa Monica nih. Dia ibu itu duduk di belakang saya, tapi saya ngelihat ibu ini biasanya kalau senyum dengan saya itu gimana gitu ya. Ini kok tidak gitu loh. Ibu ini kok gini sih senyumnya. Saya memang mengenal banget dengan ibu itu. Ya. Terus tiba-tiba gitu besoknya itu saya ditelepon kalau ibu itu meninggal. Jangan ibu ini malaikat penyabut nyawa, bukan? Bisa tahu loh dari senyuman, bisa tahu loh kok wajahnya rautnya gini. Jangan-jangan ini mau meninggal? Meninggal beneran. Tapi memang saya mengenal ibu itu baik Mas Adi, baik ternyata. Pada waktu saya ke sana ya benar ya, dimandikan, pokoknya lemes banget. Enak gitu ya. Terus bersih gitu loh. Kayaknya ibu itu mungkin siap-siap mungkin ya. Mungkin tahu ya Bu itu ya. Iya Mas Adi benar. Dikasih tanda gitu ya. Nah, mungkin kayaknya ini hati saya itu kayaknya melihat ibu itu benar-benar tahu gitu loh. Soalnya saya juga heran, orang ini kok meninggal tapi kok bener ya, baru di sini ini baru itulah saya ngelihat bener-bener bagus gitu loh, harum bagus, dipakai baju apapun juga, maksudnya kan kalau kita memakaiin baju itu nggak asal pakai baju, maksudnya kita mau makan baju, mamanya saya tanya ya ke bapaknya, Pak ibu ini punya baju kebaya apa aja gitu, ini Bu tapi ini yang sering dipakai, kita bilang gitu. Terus saya cobakan itu, kok tak delok kok gak pantas ya kayak gitu. Ada sense tersendiri bagi ibu ini. Ada itu. Terus tak ganti sama Pak, saya mau ganti yang ini Pak ya. Terus iya Bu nggak apa-apa Bu, iya itu bagus ya Bu ya. Saya pakaikan ternyata. Cocok. Itu saya suka banget kalau pada waktu merawat jenazah yang orangnya nurut saya. Iya, soalnya kan kita ngajak ngomong terus loh Mas Adi. Orang meninggal itu kita ajak ngomong terus, jadi kita nggak diem aja gitu, enggak. Jadi ya pas ada ibu, saya bedain Bu ya, permisi gitu. Jadi harus bilang permisi. Tetap kita menganggap seperti masih menghormati orang itulah. Iya, masih hidup itu ya, perlakuannya. Ya,
Jadi kita pulang pun nggak merasa takut Mas Adi, kok nek mamanya dia membayang-bayangi kita ngono. Jadi kita harus permisi ya. Harus permisi Mas Adi. Soalnya kan bagaimanapun juga kan nggak semua orang berkenan. Nah istilahnya maksudnya berkenan itu begini. Aku lo gak seneng apa jenenge diwedaki warna iku. Aku lo gak seneng di lipstiki warna itu. Gitu kan kita kan nggak tahu toh. Iya toh. Kita nggak taunya karena dia meninggal, kita nggak bisa tanya. Iya. Apalagi kalau perempuan ya, moodnya lagi gimana nggak tahu gitu. Wah. Jadi tetap harus ada kata permisi ya Bu, itu pasti itu. Iya. Nah ini sudah masuk ke sana. Ini saya mau tanya tentang hal-hal pengalaman apa ya, kesaksian iman atau ya bahasa umumnya hal-hal mistis yang pernah dialami. Ya. Hal mistisnya ada apa tadi? Banyak. yang seru gitu Bu, yang seru. Oh. Yang sebenarnya pada waktu saya jam 11 malam itu saya ditelepon meminta tolong kalau ini ada seorang bapak ini habis kecelakaan dan dia itu sekarat. Ya. Kecelakaannya tadi agak-agak siangan gitu dan saat ini dia lagi sekarat di rumah sakit. Gitu. Saya datang ke sana memang benar-benar sekarat ya. Ya namanya orang sekarat itu ya saya juga belum pernah ya lihat orang sekarat ya. Bapak saya kayaknya. Bapak saya kayaknya waktu itu. Ada rasa iba enggak? Saya lebih ke arah ini Bu, saya lebih ke arah sukacita. Karena kan Bapak sakit ya saya beranggapan kalau meninggal sembuh daripada nanti hidup tetap sakit. Ya kan penyakitnya itu diselamatkan lah. Stroke gitu loh Bu, kan sama darah tinggi. Nah, stroke tapi ditambah darah tinggi, ya wis mau ngapain lagi ya kan Bu? Ya, malah pasti kita bocor-bocor berpikirnya ya kehendak Tuhan lah istilahnya. Saya lebih baik itu deh kayaknya itu sih. Diselamatkan sama. Jadi kalau iba sih saya, kalau dari pengalaman saya sih malah waktu pemandian jenazahnya saya yang meskipun saya nggak ikut mandikan karena saya sudah nggak tahu kayak blank terus nangis saya nggak tahu. Panik ya Mas Adi ya? Nggak panik sih Bu, cuma loh kok tiba-tiba nangis sendiri. Jadi bukan panik, semua saya urus Bu, mulai dari nanti keluarga minta tolong keluarga ini gini tuh peti jenazah saya harus telepon siapa itu saya hubungi semua. Tapi ketika dari waktu dimandikan itu yang saya kok tiba-tiba saya nangis, kok nangisnya kelongkongan gitu loh. Nah itu saya yang merasa kehilangan. Di luar dari saya nggak pengen nangis tapi kok keluar terus gitu. Emosional sekali. Merasa kehilangan lah pasti pasti ada rasa kehilangan. Itu lanjut yang tadi ya Mas Adi ya. Jadi pada waktu saya ditelepon jam 11 malam saya hanya bisa mendoakan doa di puji syukur nomor 119 ya. 119. Itu dalam sakratul maut itu saya berdoa itu dengan keluarganya. Terus doa Bapa kami sama salam Maria 3 kali. Saya bilang sama Tuhan, saya ikhlas dengan Bapak ini, keluarga juga sudah ikhlas semua daripada keadaan Bapak ini seperti ini ya, karena sudah parah. Setelah itu saya berpamitan pulang ya. Saya pamitan pulang itu pas malam hampir jam 1 ya. Tiba-tiba itu di rumah saya itu ada kabut. Padahal nggak ada sama sekali orang yang bakar-bakar apapun itu nggak ada di tempat saya itu. Tiba-tiba ada kabut di dalam rumah. Saya kan merasa takut Mas Adi ya. Iki ono opo kok tiba-tiba kayak gini nih rumahku. Jangan kebakaran apa-apa. Saya dari dapur ke teras, habis itu saya lihat ini ya kabel-kabel nggak ada apa-apa tapi kok seperti ini. Saya takut, merasa gimana ya, tetap saya manusia biasa ya, saya merasa takut kan ya. Saya bangunkan suami juga enggak bangunkan anak,
juga anak nggak bangun. Saya cuma hanya berdoa, Tuhan mau ada apa ini Tuhan kok sampai seperti ini. Kabut itu bener-bener kayak di pegunungan gitu loh, di dalam rumah saya itu. Ya itu saya hanya berdoa, Tuhan kalau memang Bapak tadi itu mau istilahnya mau Kau selamatkan ya monggo. Pokoknya semuanya sudah ikhlas. Ya ampunilah kami Tuhan orang berdosa ini. Biarkanlah Bapak itu apa ya maksudnya itu jangan meronta-ronta lagi, kasihan Tuhan saya dilancarkan jalannya. Itu ya itulah sebenarnya saya mungkin dikasih tanda ya aku ini, tapi kan semuanya itu kan rahasia Tuhan ya. Kapan orang itu mau meninggal kan semua rahasia Tuhan. Tiba-tiba ya itu besok paginya saya ditelepon Bapak itu meninggal. Kayak gitu. Itu kan di luar nalar itu Mas Adi. Kan sering Bu dikasih apa kayak petunjuk-petunjuk atau apa penglihatan gitu tuh. Ya. Sering. Makanan sehari-hari. Makanya saya kalau ditelepon orang pada waktu orang sekarat itu saya apa ya? Namanya saya manusia biasa itu pasti saya juga terasa takut Mas Adi. Iya takut. Waduh ini pasti ini kadang saya pernah kok Mas Adi bilang gini, Tuhan saya enggak mau, aku tak ngomong sama orang itu ya. Aku bilang kalau aku tuh pokoknya badanku enggak enak, aku gini gitu. Karena ya itu tadi, pasti saya merasa gelisah, merasa cemas gitu loh. Pokoknya habis ke orang yang sekarang gitu pasti pulang itu saya merasa seperti itu. Gitu. Bisa bermimpi orang itu mau pakai baju putih. Terus ada yang kadang-kadang ya ada yang bermimpi memakai baju biasa itu berarti dia masih hidup lama. Kalau memakai baju putih tiba-tiba dia ya itu. Sebetulnya saya juga ya Mas Dio kadang-kadang mikir gini. Apa ya nek bahasa mosok sih gitu loh. Tapi memang terjadi. Sering seperti itu gitu loh. Jadi di luar nalar saya sering kayak gitu Mas Adi. Saya juga pernah Bu 2 kali. Saya itu orangnya memang sakit keras gitu kan. Orangnya sakit keras itu saya kunjungi malamnya. Besoknya meninggal dua-duanya. Nah saya sudah mikir iki kalau aku mengunjungi orang lagi jangan-jangan nanti orangnya meninggal lagi gitu. Ya. Saya tes ada orang sakit ya kenalan gitu sakit agak keras saya kunjungi ternyata nggak meninggal berarti masih aman saya nggak bawa buruk lah paling enggak lah. Oke Bu terakhir untuk pesan bagi penonton ini apa pesannya Bu yang ingin disampaikan? Untuk pesan ini ya bagi penonton atau bagi bagi penonton SECGO gue ini. Oh sego ya. Iya. Kita sebagai orang Katolik ya sebaiknya dengan adanya sakramen itu kita terima kasih. Sakramen di agama Katolik itu 7 sakramen ya Mas Adi ya. Itu kita ya sebaiknya kita harus benar-benar berbuat baik. Kalau kita ada dosa berat atau dosa ringan pun kita tetap harus pengakuan dosa itu tadi. Kalau kita sakit kita juga boleh untuk sakramen perminyakan itu tadi. Terus kalau ada di lingkungan kita ada yang meninggal, sebaiknya kita datang. Kalau kita dalam keadaan tidak sakit dan tidak bekerja, sebaiknya kita datang. Ikut mendoakan untuk yang meninggal itu tadi. Meskipun tidak kenal ya. Meskipun tidak kenal. Nah, supaya kita juga dikenal orang, ya sebaiknya kita 1 bulan sekali lah minim kalau memang kita sibuk ya Mas Adi ya, kita harus mengikuti doa lingkungan ya, terus latihan kur supaya orang itu mengenal kita. Jadi sewaktu-waktu kita meninggal itu ada kesusahan itu ada yang membantu. Ada yang membantu dan orang juga kenal sama kita gitu. Terus kalau ini
dalam perawatan jenazah kita jangan takut untuk ikut merawat jenazah itu tadi ya, untuk dalam memandikan atau merias ya, itu terus merangkai bunganya juga Mas Adi, sampai lupa untuk merangkai bunganya juga, itu menyiapkan sarana prasarana untuk itu upacaranya. Itu kita harus sebisa mungkin lah kita harus ikut. Kalau mamanya kita nggak tahu cara-caranya ya kita bisa bertanya gitu loh, gimana Bu caranya untuk memandikan ini. Nah, itu kan pasti kan kita mau ini ya, mau memberitahu lah istilahnya untuk oh ini caranya begini itu. Jadi ya itulah, memang harus ada rasa keikhlasan hati, jangan ada rasa jijik ya, jangan ada rasa jijik, jadi harus ada keikhlasan hati, harus kita ikut bahagia gitu loh bisa merawat jenazah tadi itu ya. Itulah Mas Adi. Oke, dan jangan lupa bayar kartu kuning, bayar kartu ungu. Oh iya Mas kartu Adi. Kuning, kartu ungu bayar ya. Karena itu untuk kesejahteraan kita semua di akhir hayat. Ya, betul Mas Adi. Oke Bu, terima kasih atas waktunya dan sharingnya yang luar biasa. Kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.